Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi saya kali ini M. Yasir Arafat akan kembali menyampaikan materi yang diberikan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah pendidikan untuk anak dengan masalah sosial yang diampuh oleh dosen kami yang kembali lagi adalah Bunda Sujihat tadi. Nah, mengenai topik permasalahan sosial kali ini ada beberapa materi dan tema yang akan kita bahas. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kita terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan dan masalah sosial. Oke. Yang pertama adalah pendidikan bagi anak-anak dengan masalah sosial. Nah, pendidikan merupakan aspek yang krusial bagi setiap bangsa, terlebih bagi bangsa yang sedang merealisasikan pembangunan. Salah satu pendorong permasalahan sosial adalah tidak tersedianya pendidikan. Dalam hal ini, untuk anak-anak kalangan sekolah dasar dan menengah, gejala masalah pribadi dan sosial juga dapat tampak dalam perilaku keseharian seperti tadi itu perilaku yang merusak dan merugikan orang lain seperti perusakan properti, balap-balap liar, konsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh anak-anak terutama remaja. Selain itu ada juga kemiskinan, ekonomi yang rendah sehingga anak-anak menjadi tidak mampu dalam mengakses pendidikan dan menerima pendidikan dari pemerintah. Oke. Sikap-sikap individualistis, egoistis, acuh tak acuh, kurangnya rasa tanggung jawab, malas berkomunikasi dan berinteraksi merupakan fenomena yang menunjukkan adanya kehampaan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari anak. Karena itu, dalam menghadapi kondisi yang demikian ini, pendidikan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menekan potensi masalah sosial. Nah, pendidikan di sini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menekan dan mencegah terjadinya masalah sosial pada anak-anak. Karena pada umumnya masalah sosial tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi atau budaya, melainkan kurangnya akses pendidikan atau pendidikan itu sendiri bagi mereka, seperti mungkin tidak adanya sekolah atau beberapa anak tidak mampu membayar sekolah karena mungkin terlalu mahal dalam pembiayaannya gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kita masuk ke pembahasan, yakni konsep atau definisi dari masalah sosial. Nah, masalah sosial ini adalah dapat dilihat sebagai kondisi sosial yang diidentifikasi oleh kelompok atau individu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau kelompok pribadi mereka. Permasalahan sosial dapat dibedakan menjadi dua kategori dasar. Yang pertama adalah scientific or societal problems. Nah, kategori yang pertama ini menyangkut analisis tentang masalah sosial yang menghalangi masyarakat untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini dapat mencakup kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan dalam berpendapat, pengucilan, pelecehan anak, dan kekurangan gizi atau malnutrisi. Oke. Yang kedua, kategori yang kedua adalah ameliorative or social problem. Nah, kategori yang kedua ini berkaitan dengan gejala-gejala abnormal di masyarakat. Dengan menyelidiki dan menafsirkan, kemudian memperbaiki dan mengurangi potensi masalah sosial. Usaha-usaha perbaikan ini merupakan bagian dari pekerjaan sosial
atau lebih disebut dengan social work. Oke. Nah, tujuan pendidikan bagi anak dengan masalah sosial. Nah, tujuan pendidikan bagi anak dengan masalah sosial ini ada beberapa ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Nah, salah satu tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara melatih kemampuan individu dan memaksimalkan keterampilan yang dimiliki agar dapat bersaing dalam dunia kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pegangan norma-norma yang kuat, kinerja dan disiplin yang tinggi yang dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas pula dapat menjadi pedoman utama dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi di negara ini. Oke, kemudian tujuan yang kedua adalah kesehatan tubuh. Nah, selain keterampilan, beberapa jenis seperti pendidikan jasmani merupakan program dari bagian pendidikan umum yang berkontribusi dalam perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh. Nah, jadi pendidikan jasmani adalah salah satu dari tujuan dalam pendidikan umum. Agar apa? Agar anak dapat membangun perkembangan mereka secara fisik seperti olahraga ya yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Itu agar apa? Agar anak-anak menjadi sehat dan lebih sering bergerak seperti itu. Serta mungkin ada beberapa anak yang memiliki potensi dalam bidang olahraga seperti lari, lompat jauh, sepak bola atau futsal. Beberapa anak yang mengalami masalah sosial juga dapat berkontribusi dan memiliki potensi terbaik mereka dalam kehidupan mereka. Tentunya ini dibangun dengan strategi pembelajaran dalam pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah yang ketiga, jati diri atau aktualisasi diri anak. Pada praktiknya, pendidikan yang dilaksanakan untuk anak dengan permasalahan sosial memiliki beberapa tujuan dalam pembentukan jati diri, termasuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratik dan bertanggung jawab. Nah, pada dasarnya ini untuk membangun ilmu pengetahuan yang didasari oleh moral dan akhlak. Dan ini umumnya berkaitan dengan religius atau pendidikan agama di sekolah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah masih berkaitan, yakni manfaat pendidikan bagi anak-anak dengan masalah sosial. Oke, pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah sosial karena pendidikan memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Nah, manfaat dari pendidikan bagi anak-anak dengan masalah sosial ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah membangun ekonomi yang stabil. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu anak-anak dengan masalah sosial dalam menemukan, mengasah, serta menerapkan keterampilan dalam dunia kerja, berpotensi menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas ekonomi sebagai hasilnya. Oke, keterampilan yang dibangun oleh anak-anak selama masa pendidikan mereka akan membantu dalam persaingan dunia kerja dan pada dasarnya membangun ekonomi yang lebih baik, karena
tidak adanya pengangguran. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini memberikan pendidikan juga memberikan manfaat bagi anak-anak dengan masalah sosial dalam ruang lingkup sosial. Nah, karena beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam hal interaksi, membangun hubungan yang sehat, atau hanya canggung secara sosial. Dengan sekolah yang menerapkan sistem pendidikan yang bersifat lebih kolaboratif, anak-anak akan terbiasa melakukan interaksi, kerjasama antar kelompok, dan saling membantu dengan anak lain, dan lebih terlibat dalam aktivitas sosial yang menyenangkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan lingkungan. Dalam hal lingkungan di masyarakat, dengan konsep seperti industri hijau akan bergantung pada tenaga kerja yang sangat terampil dan terdidik. Dan pendidikan dapat membuat anak lebih memiliki pengetahuan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, kemudian manfaat yang keempat adalah membangun moral dan akhlak. Nah, ini juga berkaitan dengan tujuan pendidikan di atas. Anak dengan masalah sosial terkadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan memperoleh pendidikan, anak akan diajarkan dan mendapat bimbingan mengenai nilai-nilai moral serta membangun akhlak sebagai fondasi dasar dalam kehidupan. Nah, ilmu pengetahuan yang didapat oleh anak-anak ini tentunya harus didasari oleh akhlak dan nilai-nilai moral agar ilmu pengetahuan tersebut tidak disalahgunakan atau menjadi alasan untuk masalah-masalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Oke, kemudian manfaat yang kelima adalah perkembangan kognitif dan emosional. Dengan diberikannya pendidikan pada anak-anak dengan masalah sosial, ini akan berpengaruh pada perkembangan kognitif serta emosionalnya menjadi lebih baik. Ilmu pengetahuan yang diberikan melalui strategi pendidikan yang lebih menghargai kemampuan anak, potensi dan bakat anak dapat lebih dikembangkan secara maksimal. Oke. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yakni gejala sosial, faktor dan penyebab anak mengalami masalah sosial. Oke. Dalam tema yang kedua ini akan lebih berfokus pada gejala sosial, faktor penyebab, dan hal-hal apa sih yang menyebabkan anak mengalami masalah sosial. Oke. Yang pertama adalah pengertian gejala sosial. Nah, gejala sosial adalah fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Dalam hal ini, permasalahan sosial dan tingkah laku individu dalam masyarakat serta lingkungannya saling mempengaruhi. Oke. Gejala sosial ini dapat menandakan bahwa sedang terjadi masalah sosial. Ini dikarenakan perubahan dalam masyarakat, kegiatan masyarakat yang dapat melahirkan gejala sosial. Dan ini bisa terjadi di mana saja, baik di kota maupun pedesaan. Oke. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa di perkotaan profesi masyarakat lebih beragam. Dengan demikian masyarakat di kota lebih bervariasi atau heterogen. Sedangkan stratifikasi dan dampak sosial di lingkungan pedesaan lebih tidak bervariasi dan cenderung lebih sedikit daripada di kota. Nah, oleh karena itu gejala atau permasalahan sosial lebih sering disorot di lingkungan perkotaan. Sementara untuk di lingkungan pedesaan, gejala atau dampak sosial yang ditimbulkan oleh
permasalahan sosial ini tidak terlalu banyak gitu. Tapi keduanya juga sama-sama memiliki hal yang sama, yaitu sama-sama masalah sosial dan beberapa dapat melibatkan anak-anak. Oke. Kemudian penyebab anak-anak mengalami masalah sosial. Masalah sosial pada anak terjadi karena fenomena yang ditimbulkan individu dan antar kelompok dalam masyarakat, sehingga berdampak dalam kehidupan mereka. Umumnya, masalah sosial bisa disebabkan oleh perubahan perkembangan masyarakat, kekagetan budaya atau cultural shock, dan kesenjangan budaya. Oke. Beberapa penyebab anak mengalami masalah sosial adalah seperti berikut, teman-teman. Yang pertama, aspek ekonomi. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, aspek ekonomi termasuk penyebab masalah sosial terbesar karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Anak-anak yang kesulitan secara ekonomi, baik dengan keluarga maupun tanpa keluarga, dapat mengalami masalah sosial. Nah, masalah sosial pada anak-anak ini dapat meliputi kemiskinan atau anak-anak yang bekerja sedini mungkin seperti pemulung, pengemis atau gelandangan. Oke. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah aspek budaya. Perbedaan kebudayaan bisa memicu pelanggaran norma, nilai, dan kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan baru yang ada dalam masyarakat. Budaya yang berbeda ini akan membuat anak melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti balap liar, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, perusakan properti, atau hal-hal seperti free sex. Itu juga dikategorikan sebagai permasalahan sosial yang umum terjadi pada anak-anak remaja. Karena apa? Ini dapat berasal dari budaya luar, terutama seperti di Amerika atau di Eropa, yang dimana tentunya budayanya sangat berbeda dengan budaya di Asia, terutama di negeri Nusantara kita ini. Oke, kemudian faktor yang ketiga adalah aspek biologis. Masalah sosial juga disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial, seperti penyebaran virus penyakit atau efek dari pandemi seperti COVID-19, kusta, atau penyakit lain yang umumnya diderita oleh anak-anak, dalam hal ini anak-anak yang berpenyakit. Oke. Kemudian yang keempat adalah aspek psikologis. Masalah sosial juga dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat, seperti aliran agama yang menyimpang, gerakan anti pemerintah, pemberontakan, atau penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini dapat berupa sesuatu seperti suka sesama jenis atau tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa anak-anak ini mengalami gangguan secara seksual. Umumnya gangguan seksual seperti ini sering terjadi di negara-negara dengan budaya-budaya yang cukup bebas. Namun ini juga bergantung pada penyebaran budaya di daerah tersebut. Oke. Kemudian gejala-gejala sosial. Dalam ragamnya, gejala sosial bisa dibedakan menjadi beberapa aspek atau kategori dasar. Yang pertama,
adalah gejala ekonomi. Gejala ekonomi adalah pergolakan dalam kondisi ekonomi yang dapat berpotensi mengubah kondisi masyarakat. Contoh gejala ekonomi di sini dapat berupa kemiskinan, ketimpangan atau penghasilan yang tidak layak, atau anak-anak tidak mendapat gaji sama sekali karena mungkin penyalahgunaan tenaga kerja yang umumnya dilakukan oleh beberapa oknum dalam suatu perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah gejala budaya. Seperti namanya, gejala budaya ini berkaitan dengan konteks kebudayaan masyarakat. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh Indonesia adalah cerminan dari masyarakatnya, sehingga segala perbedaan budaya dapat ditoleransi oleh masing-masing anggota masyarakat. Maka tentu akan muncul masalah apabila suatu budaya tidak selaras dengan konsep kebhinekaan. Ini lebih berkaitan dengan ketidaktoleransian atau ketidaksukaan pada suatu budaya yang ada di masyarakat. Namun ini juga dapat mempengaruhi perilaku anak dalam melihat atau memandang budaya tersebut. Oke. Kemudian aspek yang ketiga adalah gejala alam. Nah, gejala alam bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti bencana alam. Namun, ada kalanya gejala alam disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri, seperti banjir yang diakibatkan oleh penumpukan sampah, atau beberapa kasus di tahun belakangan ini seperti pembakaran hutan yang mungkin disebabkan oleh beberapa oknum. Oke. Kemudian yang keempat adalah gejala psikologis. Gejala psikologis sendiri sering dikaitkan dengan tingkah laku individu dalam masyarakat yang juga dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Misalnya ya, aspek psikologis ini seperti masyarakat Jepang yang memiliki trauma karena peperangan di masa lalu seperti era Sengoku atau pengeboman beberapa kota di Jepang seperti Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh tentara sekutu di Perang Dunia beberapa dekade yang lalu. Tentunya aspek psikologis ini berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara-negara kita yang tidak pernah mendapat trauma psikologis seperti peperangan yang besar atau pengeboman yang efeknya itu sangat besar. Oke. Contoh gejala sosial yang umum terjadi di masyarakat adalah yang pertama kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga adalah perang, yang keempat diskriminasi gender. Nah, ini sering dikaitkan dengan beberapa anak yang mungkin terlihat seperti wanita atau beberapa wanita yang terlihat seperti pria. Namun ini tidak sering terjadi karena bergantung pada budaya atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian gejala sosial lain adalah model berpakaian. Misalnya beberapa masyarakat lebih sering menggunakan model berpakaian yang dipengaruhi oleh budaya luar. Namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan model pakaian seperti ini. Oke. Kemudian adalah faktor penyebab gejala sosial. Oke. Terjadinya
gejala sosial dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah kultural dan subkultural. Oke, yang pertama adalah kultural. Ini melibatkan nilai-nilai dan budaya yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat. Dapat berupa kemiskinan, perilaku yang menyimpang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah struktural. Oke. Struktural ini dapat melibatkan struktural masyarakat yang tidak terbangun dengan baik. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami masalah sosial. Nah, ini adalah topik utama dalam tema kali ini. Oke. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial bagi anak-anak. Dalam hal ini ditekankan pada anak-anak. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak dalam mengenal interaksi, komunikasi, dan sosialisasi, serta tempat untuk berlindung sekaligus menjalin keharmonisan. Oleh karena itu, apabila keluarga memperlihatkan tindakan seperti pelanggaran norma, anak akan berpotensi meniru perilaku tersebut dan berpotensi menerapkan perilaku tersebut di lingkungan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, faktor pendidikan. Seorang anak yang berada dalam dunia pendidikan yang stabil umumnya akan mampu memilah tindakan maupun pengaruh buruk, sebab itu telah mereka pelajari dengan baik. Tanpa adanya intervensi pendidikan yang tepat, anak kemungkinan tidak dapat menilai konsekuensi dari tindakannya, apakah itu baik atau buruk. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, sekali lagi, pendidikan memberikan pengaruh penting dalam menekankan nilai-nilai norma dan moral yang berlaku di masyarakat, sehingga anak-anak tidak akan mudah terpengaruh dan melakukan sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu baik atau buruknya, dan hanya melakukan itu karena mungkin paksaan atau pengaruh dari teman sebaya. Oke. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh sebab itulah, lingkungan masyarakat yang tidak menekankan moralitas dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan atau penyakit sosial pada anak. Misalnya, pengaruh teman sebaya yang tadi dan tingkat moral yang rendah. Oke. Lingkungan memberikan pengaruh penting dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan perkembangan aktualisasi diri pada anak. Lingkungan yang baik akan membuat perkembangan anak secara maksimal, sementara lingkungan yang tidak sesuai akan menghambat atau merubah kepribadian anak menuju ke arah yang lebih cenderung pada penyimpangan. Oke. Untuk berikutnya kita beralih ke materi atau tema ketiga, yaitu akibat dari anak yang mengalami masalah sosial. Untuk berkembang, seorang anak harus mengalami perlakuan moral, perhatian, serta kasih sayang yang konsisten dan berkelanjutan, baik dari orang tua, keluarga, atau pengasuh pengganti. Keamanan dan dukungan yang dapat diberikan oleh orang dewasa dapat memberikan seorang anak kepercayaan diri dan ketahanan mental untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi. Namun,
Ketika seorang anak mengalami masalah sosial dalam kehidupannya, ada kemungkinan bahwa perawatan, kasih sayang, dan dukungan moral tidak sepenuhnya diperoleh atau bahkan tidak sama sekali. Nah, pentingnya perawatan, kasih sayang, atau dukungan moral yang diberikan oleh keluarga, orang tua, maupun pihak yang mengasuh anak sangat penting dalam membangun konsep diri mereka dan melatih dan membuat mereka lebih percaya diri. Nah, beberapa anak yang mengalami masalah sosial tidak mendapat perawatan atau kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan oleh keluarga, baik itu karena faktor ekonomi, faktor budaya, atau keluarga yang mengabaikan mereka. Oke. Setiap permasalahan sosial yang dihadapi anak, baik yang berasal dari aspek eksternal maupun internal, akan berakibat pada individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah di daerah tersebut. Oke. Yang pertama adalah akibat secara pribadi. Penyandang masalah sosial cenderung berpotensi lebih tinggi mendapat pengaruh negatif dari pengalaman pribadi mereka di masa lalu yang dapat bersifat sementara waktu maupun yang sifatnya berkepanjangan. Selain itu, permasalahan sosial lain yang ada dapat menyebabkan rusaknya hubungan keluarga yang semakin menempatkan anak dalam posisi yang rentan. Oke. Anak-anak yang mengalami masalah sosial ini dapat disebabkan oleh entah itu pengalaman atau trauma mental yang mereka alami di masa lalu seperti pelecehan, kekerasan, atau bullying. Nah, tanpa adanya kasih sayang atau dukungan dari orang tua, dampak ini dapat berlanjut hingga mereka dewasa dan umumnya akan berpengaruh pada kepribadian mereka ke arah yang sebenarnya tidak baik, seperti itu. Oke. Hal ini bisa muncul karena anggota keluarga tidak dapat menerima atau memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai sebuah keluarga. Sebagai akibatnya, anak tidak menerima bimbingan dan perhatian yang dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan tadi, karena bimbingan dan kasih sayang atau perawatan yang tidak diterima oleh anak, ini akan berpengaruh pada konsep diri, kepribadian, serta perilaku mereka. Oke. Anak juga susah menerima berbagai macam pengaruh luar yang kemungkinan dapat bersifat negatif atau yang bertentangan dengan norma di masyarakat. Nah, tanpa adanya dukungan dari orang tua atau bimbingan yang diberikan oleh keluarga, baik itu bimbingan secara moral atau diberi nasihat, dan tanpa adanya pengaruh pendidikan yang berkaitan dengan moral dari keluarga, anak akan mudah mendapat pengaruh negatif dari luar, dan ini bisa membahayakan masa depan mereka karena beberapa anak mungkin melakukan tindakan seperti kriminalitas atau hal-hal lain yang merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Oke. Kemudian yang aspek yang kedua adalah secara masyarakat. Jadi dampak
anak-anak yang mengalami masalah sosial ini juga berakibat pada masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, dalam kaitannya dengan masyarakat, akibat adanya anak-anak dengan masalah sosial secara umum bergantung pada jenis masalah sosial yang dimiliki, tingkat keparahan, atau jumlah anak yang mengalami permasalahan di lingkungan. Misalnya ya, anak-anak gelandangan atau korban bencana alam tidak akan terlalu berdampak bagi masyarakat. Dalam hal ini hanya berpusat pada kelompok tertentu. Namun, anak-anak dengan masalah sosial seperti anak jalanan atau pecandu obat-obatan adiktif dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan berpotensi menyebar lebih luas. Karena umumnya anak jalanan kerap melakukan tindakan-tindakan secara berkelompok, atau pecandu atau pemakai obat-obatan terlarang dapat menyebarkan pengaruh mereka secara lebih luas, baik itu diiming-imingi pada anak, pengaruh dari teman mereka, atau harga diri yang rendah. Oke. Permasalahan sosial yang tidak segera terselesaikan ini juga dapat menyebabkan kemiskinan yang berkesinambungan dan dapat menular seperti wabah. Kemiskinan akan menjadi lebih buruk ketika stratifikasi, yakni pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal, menciptakan sekat-sekat pembatas berupa kelas-kelas sosial atau jarak antara hierarki sosial. Jadi masyarakat yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi akan memiliki gap atau jarak dengan masyarakat yang memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan maraknya kemiskinan, yang miskin menjadi miskin, sementara yang kaya menjadi semakin kaya. Oke. Hal ini menyebabkan adanya kejanggalan dalam interaksi antara seseorang yang berada di suatu kelas ekonomi dengan orang yang kelas ekonominya ada di bawah atau atasnya. Seperti yang tadi, adanya dapat berupa rasa tidak hormat, iri, atau kecenderungan membenci. Oke, kesenjangan sosial juga terjadi karena kemiskinan yang berlarut-larut. Sementara para kapitalis dan pelaku KKN dibiarkan. Kesenjangan sosial dapat mengakibatkan kriminalitas karena adanya ketidakseimbangan ekonomi, pemenuhan kebutuhan, atau kepuasan diri. Karena beberapa masyarakat juga cenderung melakukan tindakan kriminal karena terpaksa, seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan. Namun ada juga yang melakukannya karena kepuasan diri dan hanya ingin memperoleh apa yang mereka inginkan secara instan. Oke. Dari kemiskinan ini pula akan muncul kebodohan yang menyertai karena ketidakmampuan anak-anak dalam ekonomi. Misalnya tidak mampu membayar biaya pendidikan, malas untuk belajar, atau menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Kemudian dampak yang ketiga adalah pada pemerintah. Ketika permasalahan sosial telah meluas dan tidak segera diselesaikan oleh pemerintah, hal ini akan memunculkan kejahatan atau kriminalitas. Hal ini tentu membuat hilangnya rasa aman dan kedamaian pada masyarakat. Dalam kasus anak-anak dengan masalah sosial seperti street children atau kelompok faksi geng tanpa ada pengawasan atau penegakan hukum dan pembinaan yang efektif, anak-anak dapat melakukan tindakan yang merugikan seperti vandalisme, kekerasan, pencurian, dan sebagainya. Ini umumnya lebih melibatkan pada ketegasan pemerintah dan
aparat hukum dalam menegakkan hukum mereka, agar anak-anak seperti ini tidak merasa bahwa mereka leluasa dalam melakukan beberapa tindakan kriminal. Ini lebih mencakup pada ketegasan dan kredibilitas dalam menegakkan hukum. Oke. Selain kejahatan, permasalahan sosial yang tak kunjung usai dapat mengakibatkan konflik dan dendam di antara beberapa kelompok. Tanpa peran pemerintah untuk menekan konflik, ini dapat menyebar dan menjadi lebih buruk. Terlebih lagi jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi semacam ini. Misalnya seperti konflik antar suku, pemberontakan, atau beberapa organisasi yang menentang pemerintah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perang. Perang memiliki efek jangka panjang pada pemerintahan dalam sebuah negara, termasuk adanya korban jiwa, trauma mental, rusaknya fasilitas umum, dan retaknya hubungan sosial. Tidak hanya itu saja, akan muncul pemukiman-pemukiman yang mungkin kumuh, minimnya pasokan bahan makanan, dan tidak tersedianya pendidikan atau fasilitas kesehatan yang layak. Oke. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, konflik dapat menyebabkan perang, dan perang ini dapat memberikan dampak secara meluas seperti tadi itu, kurangnya pendidikan, terciptanya pemukiman-pemukiman yang kumuh, serta minimnya fasilitas kesehatan. Oke. Kemudian kita masuk ke materi keempat. Nah, materi yang keempat adalah jenis-jenis anak dengan masalah sosial. Oke. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian, faktor penyebab, dan dampak apa yang ditimbulkan oleh beberapa masalah sosial pada anak. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial. Ini cukup beragam dan mungkin akan dilanjutkan untuk video tugas berikutnya. Untuk sekarang saya akan menyebutkan hanya materi keempat dan materi kelima yang masih dalam kaitannya dengan jenis-jenis anak yang mengalami masalah sosial. Oke. Yang materi keempat ini adalah jenis-jenis anak masalah sosial dalam konteks penyalahgunaan narkoba, zat-zat terlarang, dan adiktif. Nah, ini akan saya singkat menjadi NAPZA. NAPZA. Oke. Yang pertama adalah pengertian obat-obatan narkoba atau zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika atau NAPZA merupakan penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain yang tidak sesuai dengan fungsinya dan hanya untuk pemakaian pribadi. Ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak, bahkan dengan dosis tertentu dapat menimbulkan kematian. Nah, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat terlarang ini sebenarnya digunakan untuk keperluan medis. Namun karena ini dalam konteks penyalahgunaan, jadi beberapa orang menggunakan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan seperti ini hanya untuk kepuasan mereka pribadi. Oke. Narkotika.
Narkotika atau narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman, baik berupa sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, halusinasi, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, sedangkan untuk psikotropika sendiri adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan saraf serta merangsang susunan saraf pusat. Efeknya dapat berupa halusinasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan efek kecanduan pada pemiliknya. Nah, jenis obat-obatan ini dapat ditemukan dengan mudah di apotek, meskipun harus memiliki resep dan tataran penggunaan yang sesuai. Nah, obat-obatan seperti psikotropika ini dapat bervariasi efek kecandungannya, mulai dari efeknya secara ringan atau efeknya berat dalam hal kecanduan. Jadi ketika seseorang telah memakai psikotropika ini dan efeknya sudah berat, maka ia akan sulit untuk lepas dari pengaruh kecanduan tersebut. Oke. Kemudian jenis-jenis narkoba dan psikotropika. Ada sekitar 4 golongan narkoba dan psikotropika yang cukup sering disalahgunakan, terutama dalam hal ini oleh anak-anak remaja. Yang pertama adalah halusinogen. Jenis tropika ini dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandangan yang berbeda. Ini dapat berupa disergic acid, disabilide, atau LSD. Efek ini seperti yang dijelaskan tadi dapat menyebabkan halusinasi atau berhayal seperti itu. Dan beberapa juga dapat mengubah perilaku atau perasaan seseorang. Jadi emosinya mudah berubah-ubah dan tidak stabil. Oke. Kemudian jenis narkoba dan psikotropika yang kedua adalah depresan. Jenis nafsa ini bisa menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh yang membuat penggunanya menjadi tenang, efek tidur, bahkan hingga tak sadarkan diri. Umumnya ini digunakan dalam pembiusan. Namun karena penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan kelumpuhan saraf, baik itu secara sementara atau bahkan secara permanen, tergantung dari dosis yang dipakai. Oke, jenis yang ketiga adalah stimulan. Jenis obatan-obatan ini dapat menaikkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu singkat, yakni penggunanya lebih aktif atau sadar, berkebalikan dengan obat atau psikotropika yang sebelumnya yang memiliki efek menenangkan. Yang ini memiliki efek merangsang saraf sehingga penggunanya menjadi dalam hal ini sedikit hiperaktif seperti itu. Oke. Kemudian jenis narkoba dan psikotropika yang keempat adalah opioid. Jenis obat-obatan ini dapat memberikan efek analgesik kuat terhadap nyeri yang dirasakan manusia, seperti morfin dan heroin. Ini jenis-jenis opioid ya. Oke. Kemudian gejala atau simptom dalam
penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini, seseorang dapat dianggap kecanduan jika menunjukkan beberapa gejala atau perilaku seperti berikut. Yang pertama, menggunakan nafsa secara terus-menerus setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. Kemudian, digunakan untuk mengalihkan pikiran yang mengganggu atau stres yang mendalam. Ketika pengguna telah menggunakan narkoba dan psikotropika, mereka hanya untuk seperti melarikan diri dari masalah atau stres. Ini juga dapat disebut sebagai kecanduan terhadap nafsa. Kemudian simptoms yang ketiga adalah meningkatkan dosis karena yang digunakan lambat laun akan terasa kurang. Pecandu cenderung menambah dosis ini seiring berjalannya waktu. Jadi semakin lama pengguna narkoba dan psikotropika menggunakan obat-obatan tersebut, maka efeknya akan semakin bertambah pada kecanduan mereka. Jadi semakin lama semakin membutuhkan dan kurang, efeknya dapat menjadi kecanduan yang lebih buruk. Jadi lebih agresif dan cenderung memaksa agar mendapat narkoba dan psikotropika untuk pemenuhan kecanduan tersebut. Oke. Kemudian yang keempat adalah menghalalkan segala cara untuk menghalalkan segala cara untuk membeli nafsa atau mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Nah, baik itu menjual barang pribadi, berhutang, atau bahkan mencuri. Seperti tadi, karena kecanduan yang telah berlarut-larut, maka pengguna akan melakukan segala macam upaya untuk mendapatkan obat-obatan untuk memenuhi ambisi pribadinya. Oke, kemudian yang kelima adalah melakukan aktivitas yang berbahaya dan merugikan orang lain ketika dalam pengaruh nafsa. Orang-orang atau pengguna yang dalam pengaruh narkoba cenderung melakukan tindakan berbahaya atau merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Seperti dalam beberapa kasus kecelakaan mobil karena pengemudinya sedang berada di dalam pengaruh obat-obatan terlarang seperti itu. Atau juga perilaku anak-anak remaja yang cenderung agresif karena terlalu sering menggunakan narkoba dan psikotropika seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam adalah tetap menggunakan narkoba meskipun sadar akan dampak negatifnya bagi diri sendiri. Meskipun mereka beberapa sudah tahu dan menyadari efek negatifnya, tapi mereka tetap menggunakan narkoba dan psikotropika. Ya seperti tadi, karena sudah terlalu adiktif dan memiliki efek candu. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan kebiasaan tersebut, pecandu memiliki efek berbeda-beda tergantung tingkat keparahan dan jenis nafsa yang digunakan. Beberapa gejala yang cukup umum adalah yang pertama, gelisah atau sulit tidur, keringat berlebih, dan mimpi buruk atau penurunan berat badan secara signifikan. Kemudian faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak-anak menggunakan narkoba dan psikotropika. Di antaranya faktor keluarga. Ini dapat berasal dari salah satu atau beberapa anggota keluarga yang juga adalah pengguna narkoba. Anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, atau tidak adanya komunikasi yang terbuka dalam keluarga, dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Oke, kemudian yang kedua, faktor kepribadian. Umumnya anak-anak remaja yang memiliki aktualisasi diri yang rendah akan terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Hal ini baik karena kurangnya kontrol diri, rasa ingin tahu, mudah terpengaruh, dan ketidaktahuan tentang dampak negatif dari penggunaan nafza secara overdosis. Dan faktor kelompok teman sebaya berasal dari pengaruh teman sebaya atau kelompok yang menjadi pengguna narkoba karena adanya ajakan, rayuan, paksaan, atau menginginkan perhatian dari teman-temannya. Anak akhirnya tergoda untuk menggunakan narkoba. 4. Faktor lingkungan. Faktor lainnya adalah bersumber dari lingkungan masyarakat. Misalnya, masyarakat bertindak tidak acuh tak acuh atau tidak peduli, kurangnya pengawasan sosial dari masyarakat sendiri, kurangnya pekerjaan, nilai moral rendah, dan kurangnya penegakan hukum. Akhirnya banyak terjadi tindak kriminalitas, termasuk di dalamnya adalah penggunaan narkoba dan obat-obatan adiktif lainnya. Kemudian alasan anak melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pada kasus anak-anak remaja, penyalahgunaan penggunaan narkoba umumnya dilakukan karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Ada juga pasien dengan gangguan mental seperti gangguan bipolar atau skizofrenia. Mereka beresiko menyalahgunakan nafza dengan alasan untuk meredakan simptom atau gejala yang dialami oleh hambatan mental tersebut. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, alasan lainnya yang dapat memicu anak menggunakan narkoba adalah memiliki teman yang juga adalah pecandu, mengalami masalah ekonomi, mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual di masa kecilnya, memiliki masalah dalam hubungan pasangan, kerabat, atau keluarga, kemudian jauh dari keluarga, putus sekolah, atau hidup di jalanan. Oke, kemudian masih dalam tema atau materi yang sama, yaitu jenis anak-anak yang mengalami masalah sosial. Kali ini lebih berkaitan dengan beberapa penyakit atau anak-anak yang mengalami penyakit khusus. Oke, jenis permasalahan sosial yang dapat terjadi pada anak tidak hanya berkaitan dengan budaya, perilaku, atau sosial ekonomi, tetapi hal-hal yang bertentangan nilai-nilai dari suatu kelompok sosial. Salah satu pendorong permasalahan sosial tersebut adalah aspek kesehatan. Dalam konteks ini adalah anak-anak yang memiliki gangguan kesehatan. Oke, jadi permasalahan sosial tidak hanya disebabkan oleh aspek ekonomi, budaya, maupun kurangnya pendidikan dan moral, tetapi juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan atau gangguan kesehatan pada anak-anak. Anak-anak yang memiliki penyakit khusus atau children with specific disease
adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterbatasan karena gangguan penyakit yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara signifikan. Beberapa anak mungkin tidak mendapat penanganan kesehatan yang layak, sehingga terkadang mendapat stigma dan perlakuan yang buruk dari masyarakat. Penyakit yang disorot dalam hal kali ini adalah tuberkulosis dan kusta. Selain tuberkulosis dan kusta, ada beberapa hambatan lain pada anak-anak dengan masalah ginjal, tapi ini lebih berfokus pada penyakit-penyakit seperti kusta dan tuberkulosis. Oke. Pengertian dan definisi tuberkulosis. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mendengar istilah atau nama penyakit yang disebut tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang biasanya disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis atau MTB. Tuberkulosis umumnya mempengaruhi paru-paru, tetapi juga dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis memiliki efek serta penanganan yang berbeda pada anak-anak dan orang dewasa. Gejala TBC aktif adalah batuk yang mengandung darah, demam, atau penurunan berat badan. Tuberkulosis menyebar dari satu orang ke orang lain melalui udara atau ketika saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Nah, infeksi tuberkulosis ini dapat berpotensi lebih tinggi pada mereka yang memiliki virus HIV atau AIDS, terutama bagi anak-anak remaja yang melakukan seks bebas seperti itu. Oke. Kemudian penyakit berikutnya adalah kusta. Kusta atau juga dikenal sebagai penyakit Hansen adalah infeksi jangka panjang oleh bakteri Mikrobacterium leprae atau Microbacterium lepromatosis. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, saluran pernafasan, kulit, dan kerusakan pada mata. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan kemampuan saraf dalam merasakan rasa sakit, sehingga saraf menjadi lumpuh. Nah, penyebab dari infeksi kusta ini dapat disebabkan oleh luka atau infeksi pada luka pada tubuh. Oke, orang yang terinfeksi dapat mengalami kelemahan otot dan gangguan penglihatan yang buruk, serta lebih sering terjadi pada orang yang hidup dalam kemiskinan. Karena itu, anak-anak yang berada pada kondisi kemiskinan yang tinggal pada kondisi lingkungan yang kumuh lebih berpotensi terkena penyakit tersebut. Misalnya dapat dilihat pada lingkungan-lingkungan yang kumuh karena kondisi kesehatan dan kebersihan di sana sangat buruk. Oke. Kemudian faktor penyebab anak-anak yang berpenyakit khusus. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko penyakit kusta pada anak-anak. Misalnya, yang pertama, memiliki kelainan genetik pada sistem imun. Sistem imun tubuh dapat bervariasi, namun anak-anak yang memiliki kelainan ini memiliki sistem imun yang lemah, yang menjadikan bakteri kusta mudah menginfeksi tubuh. Jadi salah satu hal yang menjadikan anak mudah terkena penyakit kusta adalah kondisi imun mereka
yang tidak kuat karena kelainan genetika. Kemudian yang kedua adalah kontak fisik. Penyebaran kusta juga dapat berasal dari kontak dengan hewan penyebar bakteri seperti armadillo atau hewan-hewan lain. Bisa juga terlalu dekat dengan orang lain yang mengidap penyakit kusta melalui sentuhan atau melalui infeksi luka. Yang ketiga, tinggal di daerah kumuh atau endemik kusta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak-anak yang berada dalam kondisi kemiskinan, lingkungan hidup yang kotor, tidak sehat, atau dengan tinggal di dekat pengidap kusta, mereka akan lebih rentan terhadap penyakit ini. Nah, hal menariknya di sini yang saya temukan adalah orang Yahudi cenderung mengucilkan atau mengasingkan orang-orang atau anak-anak yang terkena penyakit kusta, karena menurut mereka penyakit kusta adalah sesuatu yang najis dan harus dijauhi. Beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan atau beberapa bahan yang sangat beracun bagi kondisi kesehatan. Sementara untuk tuberkulosis, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak lebih mudah terkena infeksi. Yang pertama, HIV atau AIDS. Pada tingkat global, faktor resiko yang cukup sering adalah HIV, karena 13% dari seluruh kasus tuberkulosis ternyata terinfeksi oleh HIV. Masalah ini umum ditemukan pada kasus-kasus anak yang mengidap HIV, terutama bagi mereka yang melakukan seks bebas. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi dan lingkungan. Tuberkulosis terkait erat dengan kepadatan penduduk yang berlebihan dan gizi buruk. Keterkaitan ini menjadikan TBC menjadi salah satu penyakit kemiskinan utama. Anak-anak yang beresiko terinfeksi TBC adalah mereka yang tinggal di tempat berkumpulnya orang-orang rentan seperti penjara atau tempat penampungan gelandangan, anak dengan keluarga miskin yang tidak memiliki akses perawatan yang memadai, dan para pekerja kesehatan yang menghadapi pasien dengan penyakit TBC. Kemudian yang ketiga, daya imun. Beberapa hal yang dapat menurunkan daya imun tubuh dapat termasuk anak-anak yang mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang, perokok, atau gangguan kesehatan lain seperti diabetes. Oke. Kemudian jenis-jenis anak yang memiliki penyakit khusus dan membutuhkan layanan khusus pula. Dalam mengontrol dan memberi penanganan terhadap anak-anak agar mengurangi maupun mencegah potensi terkena TBC, beberapa layanan khusus yang telah ada hingga saat ini termasuk yang pertama, vaksin, yakni Bacillus Calmette Guerin atau BCG. Walaupun ini cukup efektif yang menyebar pada masa anak-anak, masih terdapat sejumlah inkonsistensi atau ketidakmampuan dalam beberapa kasus untuk mencegah sepenuhnya agar anak tidak terkena TBC. Kemudian yang kedua adalah layanan pengobatan TBC. Ini biasanya menggunakan antibiotik untuk membunuh bakterinya, meskipun cukup sulit karena struktur dan komposisi dinding sel
mikroorganisme yang tidak biasa. Nah, antibody seperti ini tidak terlalu efektif karena struktur sel yang terkena penyakit TBC tidak sesuai dan cenderung sulit untuk disembuhkan. Sedangkan untuk anak-anak penderita kusta, pelayanan khusus yang dapat diberikan adalah pembersihan lingkungan atau menghentikan penyebaran obat-obatan terlarang. Meskipun kusta dapat disembuhkan dengan melakukan pengobatan secara tuntas, namun yang menyebabkan stigma yang buruk pada masyarakat adalah dampak dari penyakit kusta, seperti hambatan penglihatan, kecacatan fisik, atau gerak tubuh yang tidak wajar. Karena itu, layanan bagi anak-anak dengan penyakit ini lebih berfokus pada pengembangan diri, memaksimalkan potensi dan bakat anak, serta membantu membangun confident atau kepercayaan diri di dalam masyarakat. Nah, selain kusta dan TBC, pelayanan juga diperlukan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, atau anak-anak dengan masalah perilaku dan pemusatan perhatian. Meskipun ini lebih merupakan kelainan daripada penyakit. Dengan demikian, beberapa kebutuhan khusus tidak selalu dapat disembuhkan, tidak seperti tuberkulosis atau kusta. Nah, tuberkulosis atau kusta ini sebenarnya dapat disembuhkan dengan melakukan pengobatan secara tuntas dan melakukan pencegahan. Namun beberapa kelainan seperti tunanetra atau tunarungu, tunagrahita, atau anak-anak dengan kelainan khusus ini cenderung tidak dapat disembuhkan secara maksimal. Oleh karena itu, layanan yang diberikan lebih berfokus pada pembinaan diri, keterampilan, dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak dengan penyakit khusus ini. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan sosial, konsep, pengertian, faktor, serta jenis-jenis anak yang memiliki masalah sosial. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah mengampu mata kuliah ini dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah menonton, terutama teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.